Apakah kamu pernah mendengar tentang sebuah kota kuno pada zaman Romawi yang bernama Pompei? Kota ini adalah salah satu kota dengan peradaban paling maju pada saat itu. Seperti apa sih kota ini? Yuk langsung kita simak aja, folks. Oh iya, sebelum lanjut, diklik tombol subscribe-nya dulu ya, folks. Gratis kok. Kota Pompei didirikan abad ke-6 sebelum Masehi oleh orang-orang Oski atau Oskan, yaitu suatu kelompok masyarakat di Italia Tengah. Saat itu, kota ini sudah digunakan sebagai pelabuhan yang aman oleh para pelaut Yunani dan Fenisia. Masa lalu Pompei tercatat gemilang. Ia menjadi salah satu kota penting pada zaman Romawi kuno, megah dan mewah dengan segala gemerlapnya. Kota ini menjadi jalur penting bagi barang-barang yang datang lewat laut dan harus dikirim ke Roma atau Italia Selatan yang terletak di sepanjang Via Appia yang tidak jauh dari situ. Pada tahun 62 Masehi, sebuah gempa bumi hebat merusakkan Pompei bersama banyak kota lainnya di Campania. Pada masa antara 62 Masehi hingga letusan besar Gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi, kota ini dibangun kembali, mungkin lebih megah dalam bidang bangunan dan karya seni dari sebelumnya. Kota Pompei memberikan gambaran sesaat mengenai kehidupan kota Romawi pada abad pertama. Gambaran sesaat ini memperlihatkan bahwa Pompei merupakan kota yang sangat hidup sebelum terjadinya letusan gunung. Bukti-bukti memberi petunjuk hingga ke hal yang amat detail dari kehidupan sehari-hari mereka. Banyak pelayanan yang disediakan di kota Pompei ditemukan, misalnya Macellum atau pasar raya yang menyediakan makanan, Pistrinum yaitu penggilingan gandum, Thermopolium yaitu sejenis bar yang menyediakan minuman dingin dan panas, Kauporio atau restoran kecil, dan sebuah amfiteater. Porta Stabia kala itu merupakan pusat bisnis dari kota ini. Di dalamnya terdapat 10 bidang bangunan terpisah dan memiliki 20 bangunan toko yang sebagian besar menjual makanan dan minuman. Mungkin kamu udah pernah dengar ya kehidupan masyarakat kota Pompei seperti apa? Dan yang kamu dengar itu benar. Jauh sebelum ada kota Las Vegas, Pompei ternyata sudah lebih dulu hadir sebagai Sin City pada masa lalu. Di Pompei, industri hiburan dan seks berdenyut kencang. Kisah-kisah sensual yang aduhai seronoknya diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. Barang-barang temuan di reruntuhan Pompei menunjukkan bagaimana seks menjadi napas kota itu. Beberapa artefak hasil galian sejak abad ke-18 menunjukkan karya seni Pompei kerap berbau birahi. Hampir di setiap dinding kota tersebut terdapat lukisan-lukisan tak senonoh yang menggambarkan hubungan intim baik pria dengan wanita maupun sesama jenis. Bahkan lebih liar lagi terdapat patung dewa bersenggama dengan kambing. Di samping itu, terdapat banyak rumah bordil di dalam kota ini. Pompei memiliki setidaknya 41 rumah bordil komersial yang tersebar di seantero kota. Masing-masing memiliki fasilitas andalan dengan variasi layanan yang berbeda. Amfiteater Pompei yang megah nggak jarang pula menawarkan atraksi tari telanjang. Masyarakat Romawi kuno yang secara umum patriarki, tak begitu menganggap seks sebagai ruang privat. Bagi laki-laki Romawi, melakukan hubungan seksual adalah bentuk kegagahan yang selalu mereka dambakan. Begitu, masyarakat kota Pompei menjalankan aktivitas mereka seperti biasanya. Ada yang berdagang di pasar, para budak membantu pekerjaan tuannya, para tentara melaksanakan tugasnya, dan sebagainya. Tidak ada yang menyadari bahwa hari itu adalah hari terakhir mereka di sana. Beberapa hari sebelumnya memang sudah mulai terjadi beberapa gempa kecil yang diabaikan oleh penduduk Pompei karena mereka sudah terbiasa dengan gempa-gempa kecil seperti itu. Dan pada sore hari, tanggal 24 Agustus 79 Masehi, sebuah letusan gunung berapi yang mematikan terjadi. Ledakan itu merusakkan wilayah tersebut, mengubur Pompei dan daerah-daerah permukiman lainnya. Laporan saksi mata satu-satunya yang bertahan dan dapat diandalkan tentang peristiwa ini dicatat oleh Plinius Muda dalam 2 pucuk surat kepada sejarawan Tacitus. Dari rumah pamannya di Misenum, sekitar 35 km dari gunung berapi itu, Plinius melihat sebuah gejala luar biasa yang terjadi di atas gunung Vesuvius. Sebuah awan gelap yang besar berbentuk seperti pohon pinus muncul dari mulut gunung itu. Setelah beberapa lama, awan itu dengan segera menuruni lereng-lereng gunung dan menutupi segala sesuatu di sekitarnya, termasuk laut yang di dekatnya. Sekitar 1600 tahun pasca letusan gunung Vesuvius, secara tak sengaja keberadaan Pompei ditemukan. Ada jasad-jasad manusia yang diawetkan oleh abu dengan segala pose. Sepertinya kejadian tersebut berlangsung secara singkat sampai-sampai masyarakat kota Pompei tidak sempat melarikan diri dan tewas bersama dengan reruntuhan kota ini. Pose-pose dari jasad yang ditemukan memperlihatkan kegiatan terakhir mereka sebelum letusan gunung terjadi. Untuk sebagian dari mereka, ungkapan ketakutan cukup jelas kelihatan.
Forum atau bangunan untuk keperluan sosial, tempat permandian, beberapa rumah atau gedung, dan sejumlah villa telah dapat diselamatkan dengan baik. Sebuah hotel dengan luas 1000 meter persegi ditemukan dekat dengan lokasi kota. Hotel itu lalu dinamakan Grand Hotel Muresine. Oke folks, kita udah mendengar sejarah singkat tentang kota besar pada zaman Romawi kuno. Jadi pengen jalan-jalan ke sini ya? Kalau kamu suka video ini, silahkan di like, komen, dan subscribe ya folks. Untuk mendukung terus channel ini agar semakin berkembang dan memberi manfaat bagi banyak orang. Thank you!